Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada saat ini saya ingin menyampaikan remedial topic ulangan harian bagian kedua yang membahas soal nomor 2. Anak-anak sekalian, pada saat ini di layar ada sebuah rangkaian yang terdiri pada 2 loop. Kalau saya misalkan ini loop 1, loop 2, dan kita ditugaskan untuk mencari berapa nilai arus. Andai anggap saja ini I1, I2, dan I3. Jadi kita akan mencari berapa besar arus I1, I2, dan I3. Baik, langkah pertama adalah kita menentukan arah arus tersebut. Bebas, tapi tidak boleh melanggar hukum satu Kirchhoff. Artinya, kalau ada arus yang masuk ke satu percabangan, maka harus ada juga arus yang keluar, yang nilainya atau jumlahnya sama. Kita misalkan anak sekalian, ini titik A adalah titik percabangan. Maka saya memisalkan, ya, I1 arahnya ke kanan, masuk ke titik A, I2 arahnya ke kiri, ya, masuk ke titik A, dan I3 nggak boleh masuk. Kenapa? Kalau masuk semua nggak ada yang keluar dong. Maka harus ada yang keluar. Nah, di sini I3 keluar dari titik A. Nah, dari hukum satu Kirchhoff ini, kita bisa mengetahui persamaan untuk arus, di mana arus masuk I1 dan I2 kan I1 tambah I2 sama dengan arus yang keluar, sama dengan I3. Oke. Ini kita anggap persamaan satu. Selanjutnya, langkah kedua adalah kita harus menentukan arah loop. Bebas ya, misal loop 1 arahnya ke sini. Oke. Saya nggak mau, arahnya mau ke sini. Boleh, ya. Ke sini gitu ya. Yang kedua, arah loopnya di loop 2 ya. Misal mau sama juga dengan arah ini boleh, tidak pun nggak apa-apa. Misal beginilah arahnya ya. Yang ini berlawanan arah jarum jam, yang ini searah jarum jam. Itu bebas ya. Mau dua-duanya searah jarum jam boleh, mau berlawanan juga boleh. Itu bebas. Tetapi setelah kita menentukan arah loop, maka harus ada yang kita sepakati untuk memasuki hukum 2 Kirchhoff-nya. Apabila arah arus berlawanan dengan arah loop, berlawanan ya, ini seperti ini, maka nilai arusnya harus negatif. Begitu sebaliknya. Saya ulangi, jika ada arah arus yang searah, maka positif, yang berlawanan, maka nilai arusnya negatif. Yang pertama. Kemudian yang kedua, jika arah loop bertemu dengan garis yang panjang, lebih dulu bertemu dengan garis yang panjang, kita tahu yang panjang itu kan positif, yang pendek itu negatif. Ya. Maka kalau bertemu lebih dahulu dengan yang panjang, maka nilainya harus positif. Ya, harus positif, maka nanti nilai yang ininya harus positif. Kalau bertemu dengan negatif lebih dulu, maka nilainya negatif. Lebih jelas nanti kita kan ke hukum 2 Kirchhoff. Oke, hukum 2 Kirchhoff, anak-anak sekalian, kalau ada yang lupa, sigma epsilon. Epsilon itu yang ini ya, ini epsilon nih. Epsilon
Ini juga epsilon ya. Ini epsilon, ini epsilon, ini epsilon. Oke. Ditambah dengan jumlah dari tegangan jepit. Tegangan jepit itu adalah tegangan yang ada di hambatan. Ya, dia kan punya tegangan kan. Nah, namanya adalah tegangan jepit. Ini juga punya tegangan. Ya, setiap ada hambatan dilewati oleh arus, maka di sana ada tegangan. Dijumlahin harus sama dengan 0. Oke, kita aplikasikan ke loop yang pertama. Oke. Di loop yang pertama, ini loop 1. Di loop 1. Nah, kita mulai dari mana nih? Ikutin arah loop ya. Arah loopnya berlawanan arah jarum jam. Lihat berlawanan arah jarum jam. Kita misal mulai dari titik A. Bebas ya, mau dari titik B boleh. Mau dari yang sebelah kiri ini boleh, mau yang di bawah juga boleh. Yang penting arahnya ikutin arah loop. Oke, misal dari titik A. Kita kan ke kiri. Sedangkan I1 ke kanan. Ingat perjanjian harus negatif. Maka I1 negatif ya. Jadi min I1 kali R kan bisa I kali R. R-nya ada 4. Oke, jadi min I1 oke dikali 4. Terus ke sini ke bawah ya. Ketemu positif duluan. Maka nilainya positif 8 nih. Taman. Oke. Terus ke sini beloklah ke atas, ketemu negatif duluan ya. Berarti min 2. Sama dengan udah selesai ya, ketemu lagi titik A. Sama dengan 0. Apa yang 3 ini kenapa nggak berfungsi? Di tengah-tengah nggak ada R ya. Beda dengan yang ke kiri ada R. Kalau di tengah ini nggak ada R. Sehingga I3-nya nggak diperhitung. Oke, selesaikan anak-anak sekalian. Jadi min 4I1 ya. Ditambah 6 sama dengan 0. Nah, dari loop 1 kita menemukan berapa I1 ya. Berarti kita pindah luas ya. Yang 4I-nya pindah luas. Hingga 6 sama dengan 4I1. Oke. Sehingga I1 kalian bisa menemukannya. I1 sama dengan 6 bagi 4 ya. Atau 1,5. Nah, 1,5 ampere. I1. Oke. Loop 1 menemukan I1. Nah, apakah loop 2 menemukan I2? Mari kita buktikan. Ingat, I2 arahnya ke kiri ya. Oke. Coba kita set dulu. Makan gambar. Oke. Masih ingat ya arah loopnya ke sini ya. Oke. Lihat di layar 1. Salah balik. Arah loopnya ke sini. Oke. Nah, kita mulai dari titik A boleh, dari titik B boleh, atau dari sini juga boleh. Nah, supaya sama dengan ini ya, kita mulai dari titik A. Ikutin arah loop, lihat arah loop ke sini ya. Berarti kita ke kanan. Set. Ketika kita ke kanan, I2 ke kiri, berarti negatif ya. Negatif Y2. Oke, dikalikan dengan 4. Sama dengan, belum ya. Ke bawah, ini ketemu positif dulu. Ya. Ditambah 10. Oke. Terus ke sini naik. Nah, ketemu negatif duluan. Berarti min 2. Selesai, tidak ada apa-apa lagi sama dengan 0. Di min 4 I2 ya, tambah 8 sama dengan 0. Kita pindah ruas nih min 4-nya ke kanan supaya jadi positif gitu ya. Jadi 8 dengan 4I2
Maka I2 kita bisa menemukan 2 sama dengan 8 dibagi 4 ya, dengan 2 ampere. Nah, I1 udah ketahuan, I2 udah ketahuan, maka I3 pasti ketahuan karena kita punya persamaan 1. Ya. Apa persamaan 1? I1 tambah I2 sama dengan I3. Ya. Kalau ingin mencari I3, tekan I1 ditambah I2. Nah, lihat I1-nya adalah I1-nya 1,5 ya. I2-nya 2. Oke, kita jumlahin aja. Berarti 1,5 kali ditambah 2 sama dengan 3,5 ampere. Nah, kita sudah menemukan I1, I2, I3. Nah, berkaitan dengan ulangan, kan pertanyaannya bukan hanya I1, I2, I3 saja. Di ulangan itu ditanya berapa hambatan di sini? Berapa daya di sini? Di R1, ya. Ya udah. Kalau ditanya daya di R1, kita misalkan P1 lah anggap ya. Daya di R1. Nah, kita rumus daya gunakan rumusnya yang I kuadrat ya dikalikan R. I-nya I yang mana? Ya yang lewat ke R1, itu I1, R-nya R1. Jadi berapa? I1-nya tadi ketemu 1,5 kan? 1,5 dikuadratkan. Kali R1-nya 4. 2,5 kalau dikuadratkan itu kan 2,25 ya. 2,25 dikali 4. 2,25 kali 4 itu 9. 9 watt. Nah, kalau ditanya daya di R1. Nah, kalau tanyanya daya di R2 gimana, Pak? Ya udah berarti P2. P2 rumusnya adalah I kuadrat dikalikan R. R-nya R berapa ya? R2. I-nya I berapa ya? I2 karena lewat ke R2. Ya. I2-nya berapa? 2. Ya. Berarti 2 dikuadratin dikali 4. Dengan 4 kali 4, 16 watt. Gitu ya. Misal apa lagi? Energi. Energi pada R1. Nah, misal anggap saja E1. Rumusnya kan P dikali T ya. P dikali T. P-nya berarti P-nya P1. Nah, waktunya biasanya diketahui di soal. Misal waktunya 1 menit. Berarti P1-nya berapa nih? 9 watt kan? Jangan lupa 1 menit rubah ke detik 60. Jadi 9 kali 60 adalah 540. 40. Nah, ini energi. Jadi kalau ditanya energi, pasti diketahui soal waktunya ya. Oke. Nah, itu anak-anak bagaimana mencari I1, I2, I3 dalam loop. Kita menggunakan hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff. Itu saja yang Bapak bisa sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.